Coba deh Anda bayangkan, Anda ini seorang peretas jenius. Duduk di ruangan yang redup, pakai jaket tebal, terus jari-jari Anda tuh menari di atas keyboard dengan kecepatan kilat buat nembus pertahanan sebuah bank multinasional. Skenario klasik film Hollywood banget itu. Bener banget kan? Kelihatannya tuh memukau, heroik gitu. Tapi bagaimana kalau realita di lapangan justru sebaliknya? Jauh berbeda pastinya. Iya, bagaimana kalau pihak yang paling diburu sama perusahaan dan tentunya yang dibayar paling mahal di tahun 2026 ini justru bukan mereka yang menyerang sistem? Tapi orang-orang yang duduk diam dan nungguin para penyerang itu datang ya. Nah, persis. Oke, mari kita bedah ini sama-sama. Di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, kita punya sebuah dokumen panduan industri yang menurut saya sangat provokatif ya. Judulnya Profesi Emas 2026. Kenapa SOC analis jadi posisi paling dicari HRD dan gimana cara mulainya? Itu judul yang lumayan berani, tapi memang mewakili kondisi pasar sekarang. Betul. Dan misi kita hari ini adalah membongkar realita dunia cybersecurity atau keamanan siber saat ini. Kita mau patahkan ilusi dari film-film tadi dan ngasih peta jalan buat Anda yang mungkin lagi melirik masa depan karir di industri teknologi. Kalau kita bicara soal realita bisnis di lapangan ya, terutama di skala enterprise, bank, atau startup raksasa yang valuasinya triliunan, itu ada pergeseran prioritas yang sangat drastis loh. Pergeseran kayak gimana tuh maksudnya? Gini, budaya populer kan selalu mengagungkan red team ya, atau tim penyerang. Emang sih, meretas itu kelihatannya keren, ada nilai sinematiknya. Tapi buat sebuah perusahaan, nilai terpenting mereka tuh bukan kemampuan buat menghancurkan sistem orang lain. Oh jelas, mereka kan nggak jualan jasa peretasan. Tepat. Nilai mereka adalah kemampuan untuk mempertahankan aset dan kepercayaan dari pelanggan mereka. Kalau sampai data bocor, ya, bisnis mereka hancur hari itu juga. Masuk akal. Berarti karena itu dokumen ini menyoroti soal kepanikan massal di pasar tenaga kerja ya? Benar banget. Perusahaan sekarang tuh lagi berlomba-lomba, bahkan bisa dibilang putus asa, nyari blue team atau tim pertahanan buat ngamanin infrastruktur mereka. Berarti buat Anda yang lagi dengerin ini dan pengen tahu kemana arah perputaran uang dan stabilitas karir di dekade ini, jawabannya ada di sisi pertahanan. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang agak mengganjal logika saya nih. Apa tuh yang mengganjal? Gini, perusahaan-perusahaan raksasa ini kan anggaran teknologinya bisa dibilang nyaris tak terbatas kan? Mereka udah beli firewall yang paling mahal, terus mereka juga punya software deteksi otomatis yang katanya digerakkan sama AI. Iya, sistem otomatis yang canggih-canggih itu kan. Benar. Terus pertanyaannya, kenapa mereka masih sampai putus asa nyari manusia buat campur tangan? Coba kita pakai analogi fisik ya. Anggaplah perusahaan ini sebuah gedung pencakar langit mewah yang buka 24 jam. Oke, gedung mewah 24 jam. Pasang alarm otomatis dan kamera pengawas di setiap sudut itu kan wajib hukumnya. Tapi kalau tiba-tiba tengah malam alarmnya bunyi keras dan nggak ada satpam digital yang berjaga buat ngeliat layar kamera, Untuk verifikasi ini beneran maling atau cuma kucing lewat gitu ya? nah itu dia. Kalau nggak ada yang verifikasi, gedung itu pada akhirnya bakal kebobolan juga kan? Sistem otomatis tuh nggak punya inisiatif buat lari terus ngeborgol pelakunya. Analogi yang pas banget. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, perbedaan paling mendasar antara keamanan fisik dan cyber itu ada di dimensi waktunya. Dimensi waktu gimana maksudnya? Kejahatan cyber itu nggak peduli sama zona waktu atau jam operasional kantor. Serangan itu nggak tiba-tiba berhenti cuma karena para bos udah pulang jam 5 sore kan? Oh iya, hacker kan bisa dari belahan dunia mana aja. Betul, sindikat peretas itu beroperasi lintas benua. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan perusahaan tuh sadar banget kalau software keamanan sehebat apapun pasti akan ngasilin ambiguitas. Ambiguitas kayak ngasih alarm palsu gitu? Iya, mesin itu jago banget mendeteksi anomali, tapi mereka sering gagal memahami konteks manusia. Nah, disitulah peran Security Operation Center Analyst atau SOC Analyst meledak permintaannya. Berarti mereka ini bukan sekedar penjaga malam biasa ya? Jelas bukan. Mereka ini analis yang mendedikasikan waktu buat mantau pergerakan data, nyaring jutaan sinyal otomatis tadi, dan ngambil keputusan fatal di saat sistem cuma bisa bunyiin alarm. Mereka yang bikin sistem tetap hidup dan aman tanpa henti. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik buat dikupas. Kita kan nyebut mereka ini satpam digital. Tapi wujud fisik dari kerjaan mereka sehari-hari tuh kayak apa sih? Penasaran ya mereka ngapain aja di depan komputer?
Iya dong. Kan rasanya mustahil mereka digaji puluhan juta cuma buat duduk ngopi sambil natap layar monitor yang kosong kan? Pasti ada sesuatu yang super kompleks yang mereka cerna di layar itu tiap detiknya. Oke, mari kita bedah keseharian seorang analis tingkat pertama, atau istilahnya SOC Analyst Tier 1. Lingkungan kerja mereka tuh biasanya ada di pusat kontrol terpusat, atau belakangan ini banyak juga yang kerja dari rumah pakai perangkat yang udah terenkripsi. Pusat kontrol kayak di film-film NASA gitu ya. Iya, kurang lebih. Dan senjata utama mereka, fokus visual mereka setiap hari itu adalah sebuah dashboard raksasa yang namanya SIEM, singkatannya dari Security Information and Event Management. SIEM. Oke. Terus dashboard SIEM ini fungsinya buat apa spesifiknya? Peran SIM ini ibaratnya kayak corong raksasa. Dia menghisap dan ngumpulin seluruh catatan aktivitas digital atau yang kita sebut log dari seluruh penjuru perusahaan. Seluruh aktivitas maksudnya sedetail apa tuh? Sangat detail. Setiap kali ada karyawan yang nyalain komputer, setiap transaksi kartu kredit di website perusahaan, bahkan setiap email yang keluar masuk, itu semua dikirim ke dalam SIM sebagai data log. Tunggu. Mari kita perjelas wujud dari log ini, biar Anda yang lagi dengerin bisa benar-benar ngebayangin. Log ini isinya apa sih? Ngebayanginnya gimana ya, Mang? Nah, ya apakah bentuknya deretan angka biner 0101 atau kode warna hijau yang ngalir dari atas ke bawah kayak di film The Matrix gitu? Aha, nggak sekeren itu sayangnya. Kalau bentuknya kayak The Matrix, gimana otak manusia bisa nyerna jutaan aktivitas per detik kan? Bener, bentuk log mentah itu sebenarnya sangat ngebosenin. Cuma barisan teks biasa yang pada dasarnya cuma jawab 3 pertanyaan dasar. Apa aja tuh 3 pertanyaan dasarnya? Siapa yang lakuin, kapan itu dilakuin, dan apa yang dilakuin. Contohnya gini, lognya bakal tertulis alamat IP sekian pada jam 2 pagi mencoba mengakses server database, lalu ditolak. Oh, sesederhana itu teksnya. Teksnya sederhana, tapi bayangin ada jutaan baris teks kayak gitu setiap menit. Manusia kan nggak bakal sanggup baca itu satu persatu. Bikin pusing pasti. Terus analisnya ngapain dong kalau gitu? Nah, mekanisme utama dari SIEM itu adalah ngambil jutaan baris teks mentah tadi, mengkorelasikannya, terus ngubah data itu jadi visualisasi grafis dan alert atau peringatan. Berarti SIEM ini yang nyaring kebisingan datanya ya? Betul, dia munculin notifikasi pas ada serangkaian log yang bentuk pola aneh. Di momen inilah, si SOC Analyst Tier 1 mulai kerja ngelakuin yang namanya triage. Sebentar, triage. Kayak konsep medis buat milah pasien mana yang harus masuk UGD duluan itu kan? Tepat banget. Di dunia siber, mekanismenya persis kayak gitu. Memilah mana alert yang darurat. Oke. Ada contoh kasus spesifik nggak dari dokumen kita soal proses triage ini? Biar lebih kebayang menegangkannya kayak apa? Ada, dan ini cukup bikin jantungan ya. Coba bayangin Anda lagi natap layar dashboard SIM, terus tiba-tiba muncul satu alert warna merah menyala. Waduh, merah tuh biasanya gawat. Kenapa tuh? Sistem ngedeteksi ada seseorang yang nyoba login ke akun administrator dari alamat IP yang lokasinya di Rusia. Dan percobaan login itu terjadi sebanyak 50 kali cuma dalam waktu 60 detik. 50 kali percobaan login dalam 1 menit. Manusia secara fisik nggak mungkin ngetik secepat itu kan? Berarti itu otomatis sebuah serangan dong. Nah, itu pemikiran yang impulsif. Loh, bukannya itu pasti hacker yang lagi pakai bot atau software otomatis buat nebak sandi atau brute force? Kesimpulan Anda sangat logis, tapi justru disinilah letak beban mental dan analitis seorang analis. Dalam hitungan detik, mereka harus jawab satu pertanyaan fundamental. Pertanyaan apa? Apakah ini murni serangan brute force sungguhan di mana peretas lagi nyoba dobrak masuk, atau ini cuma sebuah false positif? False positive. Maksudnya alarm palsu. Wait, gimana caranya 50 kali percobaan login dari Rusia dianggap sebagai alarm palsu sama sistem? Disinilah letak konteks manusia yang tadi saya bilang nggak dimiliki sama mesin. Kita coba bedah skenario alternatifnya ya. Oke, gimana tuh? Bayangin kalau ternyata manajer IT di perusahaan Anda itu lagi ada perjalanan bisnis ke Rusia. Oke, masuk akal. Terus sebelum berangkat dia sempat ganti kata sandi. Tapi dia lupa memperbarui sandi barunya itu di aplikasi email otomatis yang ada di HP-nya. Saya mulai paham arahnya. Nah, HP itu kan akan terus-menerus nyoba sinkronisasi sama server kantor pakai sandi yang lama, setiap detik.
Sistem SIEM melihat aktivitas gagal beruntun ini dari IP Rusia dan langsung mengkategorikannya sebagai serangan mematikan. Ya ampun, jadi itu cuma HP manajer yang lagi error sinkronisasi? Bisa jadi. Dan tugas analis adalah memverifikasi realita ini dengan cepat. Mereka harus nyelidikin riwayat si pengguna, ngecek log lain buat lihat apa ada perangkat seluler yang terlibat, dan natuin kepingan informasi itu. Wow, itu butuh ketelitian dan logika analitis yang sangat tajam ya, apalagi di bawah tekanan waktu. Terus, gimana kalau setelah diselidiki, ternyata itu bukan manajernya yang lagi traveling? Kalau itu beneran sindikat peretas Rusia gimana? Kalau terverifikasi sebagai ancaman nyata, analis nggak boleh diam sedetik pun. Mereka harus bergerak secepat kilat untuk mengeksekusi apa yang dinamakan Incident Response Playbook. Playbook? Kayak buku panduan darurat gitu? Betul, semacam SOP darurat. Secara praktis, analis mungkin harus langsung masuk ke sistem firewall sentral. Terus, masukin perintah buat memblokir seluruh akses jaringan dari alamat IP Rusia itu secara permanen. Langsung putus aksesnya ya? Gak cuma itu, mereka juga harus membekukan akun administrator yang lagi diincar tadi dan mengisolasi server biar nggak bisa komunikasi sama dunia luar. Berapa lama mereka harus ngakuin itu semua? Seluruh proses dari identifikasi awal sampai mitigasi ini seringkali harus selesai dalam waktu kurang dari 15 menit. Gila, kurang dari 15 menit. Kalau telat atau salah analisa dikit aja gimana? Satu kesalahan analisis, perusahaan bisa kehilangan seluruh basis data pelanggannya hari itu juga. Itu tanggung jawab yang luar biasa besar ya? Benar-benar jadi tameng manusia di garis depan infrastruktur digital. Pastinya, tekanannya tinggi banget. Mengingat beban dan tingkat urgensinya sekrusial itu, dan fakta kalau gajinya juga sangat tinggi, logika dasar saya bilang, pasti ribuan orang antre buat daftar kerjaan ini. HRD kan tinggal meram aja milih kandidat yang paling jago kan? Harusnya sih begitu ya logikanya. Tapi ternyata, fakta yang ada di dokumen ini nunjukin fenomena yang sebaliknya. Perusahaan itu justru nangis-nangis kesulitan nyari kandidat yang mumpuni. Kenapa bisa ada bottleneck atau hambatan yang separah ini sih di pasar tenaga kerja IT? Ini masalah sistemik sebenarnya. Rasanya tuh kayak kita punya sekolah keperawatan yang megah banget. Mahasiswanya ribuan. Tapi sekolah itu cuma ngajarin gimana caranya nyebarin virus dan bikin orang sakit. Metafora yang sangat pas. Mereka nggak pernah ngajarin cara baca rekam medis, apalagi cara nyembuhin pasiennya. Gimana kita bisa punya perawat kalau yang diajarin cuma cara ngelukain orang? Analogi skala keperawatan itu benar-benar membedah masalah paling besar di industri pendidikan IT kita saat ini. Kalau kita merujuk ke dokumen ini, mayoritas kampus dan program bootcamp IT di luar sana itu terjebak sama yang namanya perangkap estetika. Perangkap estetika, maksudnya jualan yang kelihatan keren doang. Tepat, mereka ngejual apa yang kelihatannya keren buat narik calon mahasiswa. Dan yang kelihatan keren itu ya menyerang, kurikulum mereka tuh didominasi habis-habisan sama alat-alat peretasan ofensif. Contoh alatnya kayak gimana tuh yang sering diajarin? Mahasiswa tuh dari awal dicekoki cara pakai sistem operasi peretas kayak Kali Linux, terus cara mengeksploitasi celah keamanan pakai Metasploit, atau manipulasi website pakai Burp Suite. Jadi mereka ini secara massal dicetak buat jadi red team ya, bukan blue team. Bener banget. Tapi tunggu dulu deh, saya mau nantang logika ini sebentar. Kalau misal saya ini lulusan IT yang super jago pakai Kali Linux, dan saya tahu persis gimana cara ngebobol server, bukannya secara otomatis saya juga bakal tahu cara mempertahankannya? Nah, itu asumsi yang paling sering muncul. Ya kan logikanya, kalau saya ahli ngebobol brankas, pasti saya tahu dong cara bikin kunci brankas yang lebih kuat. Asumsi itu wajar, tapi di dunia nyata mekanismenya nggak gitu. Ngerti cara lempar batu sampai kaca jendela pecah, nggak otomatis bikin Anda tahu gimana proses manufaktur bikin kaca anti peluru kan? Ah, ya juga ya. Beda keahlian. Pas lulusan IT ini masuk ke dunia kerja, mereka emang jago banget nyari celah buat masuk. Tapi mereka blank soal operasional pertahanan. Mereka nggak pernah diajarin gimana cara baca log dari ribuan komputer sekaligus. Alat SIEM yang tadi kita bahas itu nggak pernah diajarin. Nyaris nggak pernah. Mereka nggak tahu cara mengoperasikan SIEM standar industri kayak Wazoo atau Splunk. Karena nyiapin simulasi jaringan pertahanan yang real, itu jauh lebih rumit dan mahal buat kampus dibanding cuma ngasih mahasiswa satu laptop buat latihan ngeretas. Dan kesenjangan ini yang akhirnya nyiptain momen horor di ruang interview ya. Di dokumen ini ada satu cerita nyata yang menurut saya kayak mimpi buruk banget buat fresh graduate.
Wah, yang bagian interview itu ya? Iya, jadi ceritanya ada seorang kandidat IT muda, ngerasa IPK-nya sempurna, duduk pede di depan manajer HRD. Terus si HRD nanya satu pertanyaan teknis, operasional yang sebenarnya sangat basic. Pertanyaannya gimana waktu itu? HRD-nya nanya, gimana cara kamu deteksi serangan SQL injection dari layar dashboard CM? Dan Anda tahu apa yang terjadi? Pasti kandidatnya diam 1000 bahasa. Bener, hening seketika. Si kandidat keringat dingin, karena dia tahu persis gimana cara melakukan SQL injection, tapi dia nggak punya bayangan sama sekali wujud serangan itu di layar pihak pertahanan kayak gimana. Yang sangat menarik di sini adalah ini benar-benar bukti nyata jurang keterampilan atau the skills gap itu. Mari kita bedah kenapa pertanyaan HRD tadi itu mematikan. Boleh, buat pendengar yang mungkin belum familiar, SQL injection itu apa sih sebenarnya? SQL injection itu teknik di mana peretas nyelipin perintah kode jahat ke dalam kolom login atau kolom pencarian di sebuah website. Tujuannya buat ngelabuin database biar bocorin semua data pengguna. Oh, yang masukin kode aneh di kolom username itu ya? Betul, secara ofensif, kandidat tadi tahu, oh saya tinggal ngetik karakter khusus di kolom teks. Tapi secara defensif, manajer IT tuh pengen ngetes. Kamu ngerti nggak sih kalau serangan itu bakal muncul di log CM sebagai HTTP request dengan anomali karakter? Dan si kandidat nggak ngerti cara nulis aturan deteksinya di CM buat ngeblokir itu secara otomatis kan? Tepat. Keheningan si kandidat tadi adalah bukti kegagalan kurikulum. Perusahaan itu nggak butuh orang yang cuma tahu cara dobrak pintu, mereka butuh orang yang ngerti cara masang sensor alarm di pintu itu. Terus, apa artinya ini semua buat Anda para pendengar kita? Terutama buat Anda yang nggak mau berakhir terdiam mematung pas ditanya HRD. Kalau sekolah formal aja gagal nyediain ilmunya, kita harus mulai dari mana nih untuk menjembatani gap ini? Nah, dokumen panduan ini ngasih solusi praktis dan data faktual yang sangat menarik. Ada sebuah inisiatif dari PT Neural Cyber Indonesia. PT Neural Cyber Indonesia. Mereka bikin apa tuh? Sadar kalau kampus nggak memproduksi talenta blue team yang siap pakai, mereka ngerilis sebuah program mentorship intensif, namanya The Cyber Elite. Dan pendekatan mereka ini ngajarin apa yang di industri disebut sebagai purple teaming. Sebentar, kita bedah dulu konsep purple team ini. Kita kan udah tahu red team itu penyerang, blue team itu pertahanan. Merah campur biru jadinya ungu. Berarti ini konsep di mana kita diajarin punya mindset penyerang, tapi dipersenjatai kemampuan bertahan. 100 buat Anda. Bayangin, Anda ini seorang arsitek yang disuruh bikin brankas paling aman di dunia. Oke, saya arsiteknya. Anda kan nggak bisa cuma baca buku panduan bikin semen. Anda harus sewa mantan perampok bank elit buat ngasih tahu, bos, titik buta kameranya di sini loh. Dan tembok sebelah sini gampang dibor. Wah, masuk akal. Di Purple Team, kita jadi kedua orang itu sekaligus. Betul. Program dari Neural Cyber ini nggak ngebuang ilmu peretasan mahasiswanya, malah dijadiin fondasi. Mereka disuruh ngelakuin serangan nyata yang terkendali, dan di saat yang sama ngelihat langsung log serangan mereka itu munculnya kayak gimana di dashboard pertahanan. Dan nilai praktisnya tuh kerasa banget ya. Saya baca di dokumennya, kelas intensif ini berjalan selama 5 bulan setiap hari Sabtu. Iya, dan mereka nggak cuma ngafal teori. Betul. Mahasiswa diajarin ngebangun arsitektur Wazoo CM dari nol. Terus diajarin ngatur alerting, nulis logika biar sistem tuh bisa bedain mana karyawan yang lupa password dan mana hacker Rusia yang brute force tadi. Dan puncaknya apa? Mereka diajarin bikin incident response playbook berstandar enterprise. Nah, kalau kita balik ke mimpi buruk di ruang interview tadi, intervensi terbesar dari program ini kerasa di outputnya ya. Jelas, lulusan The Cyber Elite ini nggak bakal blank di depan HRD. Kenapa? Karena mereka bawa portofolio CM dashboard yang nyata. Jadi pas ditanya soal SQL injection, mereka nggak cuma nebak teori, tinggal buka laptop aja ya. Bener. Buka laptop, tunjukin dashboardnya dan bilang, Pak, ini SIEM yang saya bangun sendiri. Ini baris kode deteksi yang saya tulis buat ngeblokir SQL injection. Dan ini grafik log serangannya. Wah, HRD mana yang nggak kelepek-kelepek lihat portofolio konkret kayak gitu? Di dunia IT, bukti penyelesaian masalah tuh jauh lebih berharga dari sekedar gelar kan? Sangat. Dan yang bikin ini makin relevan adalah faktor investasinya. Nah, ini juga highlight penting. Biasanya kan sertifikasi cyber global itu harganya gila-gilaan ya, bisa puluhan juta. Tapi di sini tertulis, buat ikut batch 1 program bimbingan komprehensif dari hulu ke hilir selama 5 bulan ini, investasinya sangat terjangkau. Berapa angka persisnya di situ?
Cuma Rp2.500.000. Rp2.500.000 untuk mentorship yang ngajarin ilmu paling dicari di pasar tenaga kerja saat ini. Dokumennya bahkan ngarahin pendengar buat langsung cek ke www.neural-cyber.com sebelum kuotanya habis. Itu langkah yang sangat taktis buat ngambil kendali karir Anda sendiri. Kalau institusi formal terlambat ngerespons industri, ya kita yang harus proaktif. Paham arsitektur pertahanan, itu bahasa yang paling disukai perusahaan raksasa hari ini. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua eksplorasi kita hari ini. Dokumen kita ini nyajin realitas bahwa posisi Security Operation Center itu emang nggak senyaring berita peretasan di TV. Tapi dampaknya buat kelangsungan hidup perusahaan itu mutlak. Jauh lebih nyata dampaknya. Di luar sana ada ribuan orang saling sikut berdarah-darah cuma buat satu posisi penetration tester. Tapi kalau Anda cerdas, di tahun 2026 ini peluang emasnya ada di pertahanan. Perusahaan itu kelaparan nyari orang yang bisa jaga detak jantung digital mereka. Intinya, kuasai ilmunya, pahami anatomi serangan dari sudut pandang korban, dan bangun portofolio defense Anda. Kalau Anda berhasil masuk ke ranah blue team ini, industri yang bakal nyari Anda. Bukan lagi Anda yang sebar ratusan lamaran. Sebuah posisi tawar yang sangat kuat. Nah, sebelum Anda kembali beraktivitas, ada satu pemikiran provokatif nih yang mau saya tinggalkan buat Anda renungkan. Apa tuh? Kita udah sepakat ya, pertasan itu bisa terjadi 24 jam. Dan perusahaan triliunan bisa runtuh dalam hitungan menit, cuma karena satu celah. Setuju. Coba bayangin, masa depan nanti, tepat di jam 3 pagi yang sunyi, seorang SOC analis tier 1 lagi duduk sendirian, natap dashboard SIEM. Terus dia cuma punya waktu beberapa detik buat mutusin. Apakah saya harus memutus akses jaringan utama perusahaan sekarang juga? Keputusan yang sangat berat. Betul. Bukankah pada detik yang krusial itu, sang analis yang lagi tugas malam ini sebenarnya memegang kekuasaan operasional dan nasib hidup matinya perusahaan yang jauh lebih besar dibandingkan seorang CEO bergaji miliaran yang saat itu lagi tertidur lelap di rumahnya. Wah, itu sudut pandang yang luar biasa buat dipikirkan. Bayangin seberapa besar kendali yang ada di ujung jari seorang penjaga pertahanan. Oke, terima kasih buat Anda yang udah ikut membedah materi ini bareng kami. Terus asah rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.